Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Syaban Musafian dengan NIM 205 230 278 dari kelas C2 Hukum Pidana. Di video ini, saya akan menjelaskan dua materi, yaitu kriminologi dan korporasi. Sebelum memasuki dua materi tersebut, saya akan terlebih dahulu menjelaskan ilmu hukum pidana. Dalam arti sempit, ilmu hukum yang pada dasarnya mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku di suatu negara, yaitu ius constitutum. Dalam arti luas, ilmu hukum tidak berfokus pada norma yang dilanggar saja, tetapi juga membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut, serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan atau bisa disebut ius constituendum. Masuki materi yang pertama, yaitu kriminologi. Kriminologi ialah sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis bernama Paul Tominard mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Menurut Gerardus Petrus Hofnagels, kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas, situasi kejahatan penjahat masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri. Dalam kriminologi ada dua aspek yang menjadi fokus utama, yaitu ingin menemukan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan kejahatan. Setelah kriminologi menemukan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan, maka kriminologi melanjutkan dengan hukuman atau sanksi apa yang paling tepat terhadap pelaku kejahatan tersebut. Ada 3 penjelasan tentang kejahatan. Yang pertama, penjelasan spiritual, yaitu pengaruh setan atau kutukan. Kedua, penjelasan natural, yaitu bahwa manusia bisa berbuat baik, buruk, atau cenderung mengejar kepentingan sendiri. Ketiga, penjelasan sains, yaitu hubungan yang teruji antara fenomena yang teramati. White collar crime atau kejahatan kera putih. Menurut Edwin Sunderland, kejahatan kera putih merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang profesional, kalangan pembisnis, politikus, dan kalangan birokrat. Kejahatan ini lebih bermotif bisnis untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, dan juga motif politik, yaitu untuk mendapatkan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Di kriminologi ada beberapa teori, salah satu teorinya teori Lombroso. Lombroso membuat 13 ciri fisik seseorang yang cenderung melakukan kejahatan. Di antara ciri fisik tersebut adalah ketidaksimetrisan wajah atau kepala, telinga yang lebar seperti telinga kera, bibir yang lebar, dagu yang mundur, hidung yang melintir, pulang pipi yang menonjol, tangan yang panjang, kerutan kulit yang menonjol, dan jari jemari atau jempol yang besar. Teori Lombroso dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Background kriminal, bakat jahat yang ada sejak lahir terdapat pada sepertiga dari jumlah seluruh penjahat. 2. Insane kriminal, yakni bukanlah penjahat sejak lahir, mereka lahir disebabkan oleh penyakit jiwa yang perubahan di dalam otak mereka yang terganggu. 3. Criminaloid, yakni golongan terbesar penjahat yang terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki ciri fisik yang khas, tidak memiliki sakit jiwa yang menampak, akan tetapi susunan mental dan emosional sedemikian rupa sehingga dalam keadaan tertentu mereka dapat melakukan perbuatan yang sangat kejam dan jahat. Materi yang kedua yaitu korporasi. Korporasi, suatu tindak pidana dilakukannya oleh sebuah korporasi sehingga dibebankan
Tanggung jawab di pidana merupakan perkembangan teori baru dari teori-teori yang membebankan tanggung jawab perdata kepada badan hukum. Oleh karena itu, muncul pro dan kontra di antara para ahli tentang pemidanaan badan hukum korporasi. Namun tren atau kecenderungan yang jelas secara universal adalah semakin lama semakin banyak negara-negara di dunia yang mengatur dan menyetujui berlakunya tindak pidana oleh badan hukum korporasi ini. Istilah badan hukum yang biasanya dikenal dalam hukum perdata adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Sedangkan di dalam hukum pidana yang sering dikenal adalah istilah korporasi yang pengertiannya lebih luas dari badan hukum, sebab korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non-badan hukum. Sedangkan menurut hukum perdata, korporasi adalah badan hukum. Teori-teori tentang pemidanaan terhadap korporasi belum begitu lama berkembang di Amerika Serikat, baru berkembang sejak tahun 1909, yaitu dalam kasus New York Central Hudson River versus United States. Di Belanda baru berkembang sejak tahun 1950 setelah disebut dalam Weight of the Economist Election. Tetapi dalam hukum pidana Belanda pada umumnya baru resmi berlaku sejak tanggal 1 September 1976 dan di Indonesia sendiri baru diperkenalkan sejak tahun 1951 dalam Undang-Undang Penimbunan Barang dan tahun 1955 dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi. Selanjutnya terbit beberapa undang-undang lainnya yang memungkinkan tindak pidana dilakukan perudahan korporasi. Jenis sanksi untuk korporasi menurut International Meeting of Experts on the Use of Criminal in the Protection di Portland, Oregon, USA pada tanggal 19 sampai 23 Maret 1994 bahwa semua sanksi kecuali pidana penjara dapat dikenakan kepada badan hukum. Selama ini kecenderungan untuk menggunakan sanksi pidana adalah sebagai sanksi subsidiar atau sebagai ultimum remedium dalam arti lebih mendahulukan penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata. Vicarious liability ini doktrin yang pada mulanya diadopsi di Inggris ini sebagaimana disebutkan bahwa korporasi bertanggung jawab penuh atas perbuatan pegawainya, agen atau perantara dan pihak-pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi tersebut. Pemidanaan korporasi dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, di mana jenis dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi lebih beragam. Sultan Rini membagi pidana pokok menjadi 7 jenis, yaitu 1. Pidana denda, 2. Pengumuman putusan hakim. Pengumuman putusan hakim dilakukan lewat media cetak atau elektronik dan bertujuan untuk mempermalukan pengurus korporasi. Ketiga, Pembubaran korporasi sebagai sanksi pidana dapat disamakan dengan pidana mati atau hukuman mati. Di dalam hukum perdata, pembubaran suatu korporasi harus diikuti dengan likuidasi atas dasar korporasi itu dalam rangka perlindungan terhadap para kreditor korporasi. Keempat, pencabutan izin usaha. Kelima, pembekuan kegiatan usaha. Pembekuan kegiatan usaha dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan terhadap kegiatan tertentu yang ditentukan oleh hakim. Keenam, perampasan aset korporasi. Perampasan aset korporasi dan pengambilan korporasi oleh negara, yaitu dalam aset korporasi masih menjadi milik para pemegang saham. Dan yang terakhir, ketujuh, pengambil alihan korporasi oleh negara. Pengambil alihan oleh negara yaitu adanya peralihan pemilik korporasi. Perampasan ini dapat berakhir pada korporasi tersebut dapat menjadi BUMN atau dijual kepada publik, baik dengan penjualan langsung ataupun penjualan terbuka lewat bursa efek. Berdasarkan pasal 59 KUHP, maka hukum pidana tidak mengenal korporasi sebagai subjeknya. Jika seorang pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan atas nama korporasi, maka si penguruslah yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Meskipun KUHP Belanda yang dahulu diadopsi menjadi KUHP Indonesia tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Pada abad ke-19, Belanda telah menganut 3 sistem pertanggungjawaban korporasi, yaitu
membedakan tugas mengurus atau short-click kepada pengurus, mengakui korporasi sebagai pembuat akan tetapi pengurus yang bertanggung jawab. Ketiga, yang terakhir, korporasi dapat menjadi sebagai pembuat pelaku dan bertanggung jawab. Baik, itu saja dua materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.